Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa CWM yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kasih sayang yang senantiasa diberikan kepada kita semuanya. Terutama lagi di bulan suci Ramadan yang mubarakah ini, kita kedatangan tamu istimewa yang insya Allah akan memberikan pencerahan dan kebahagiaan bagi kita semuanya, insya Allah. Pemirsa CWM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kuliah kultum di Amalia Ramadan tahun ini, saya ingin mengangkat satu fenomena hidup kita yang selalu dan senantiasa terjadi dalam kehidupan kita. Hidup yang kita rasakan memang tidak selalu mudah itu. Kadang-kadang harga kebutuhan naik, tanggung jawab kita bertambah, anak kita butuh sekolah, orang tua kita pun butuh perhatian. Tagihan datang tanpa kompromi. Di titik itu banyak orang mulai merasakan dan berkata, yang penting kita cari uang dulu, urusan lain belakangan. Lalu tanpa sadar, hidup berangsur-angsur menjadi berubah. Bukan lagi kita mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi kita lebih mengejar nominalnya. Bukan lagi kita menata hati, tapi kita terus-menerus menata pemasukan kita. Bahkan lagi kita sering bertanya dan tidak bertanya lagi apakah itu halal atau tidak, untung atau tidak. Padahal itu dalam kacamata agama kita tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran ini yang memerintahkan kita untuk menjadikan uang sebagai tujuan hidup kita. Yang Allah perintahkan kepada kita adalah bahwa kita harus bertakwa kepadanya sehingga kita bisa mendapatkan rezekinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar dan memberikan kepadanya rezeki dari arah-arah yang tidak dia sangka-sangka. Perhatikanlah bunyi ayat ini. Allah ingin kita bertakwa dahulu, lalu kemudian kita mendapatkan rezekinya, bukan sebaliknya. Banyak orang terjebak karena merasa hidup susah. Ia menghalalkan segala cara, pinjam sana sini tanpa niat bayar, ambil yang bukan haknya, bekerja siang dan malam sampai lupa sholat, lupa keluarga, lupa berdakwah, dan lupa mengikuti tarbiyah, hingga pun lupa kepada akhiratnya. Ia kira dengan menyelamatkan seperti itu maka dia bisa menyelamatkan hidupnya, tapi perlahan-lahan yang dia lakukan itu bisa menenggelamkan dirinya sendiri. Ketahuilah pemirsa CWM yang dirahmati Allah SWT, bahwa uang itu adalah alat, bukan tujuan. Kalau alat dijadikan tujuan, maka hidup kita ini akan menjadi salah arah. Ironisnya, tidak sedikit yang sudah mendapatkan uang banyak, tapi hidupnya tambah gelisah. Sebab ketenangan bukan berasal dari angka, bukan berasal dari angka yang ada di rekening kita, tetapi berasal dari hati yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pemirsa CWM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup susah itu ujian. Tapi menghabiskan waktu untuk mencari uang itu juga ujian. Apalagi dengan menghalalkan segala cara. Ingat, kemiskinan tidak pernah menghinakan seseorang. Yang menghinakan seseorang adalah ketika kita menjual iman kita dengan rupiah itu. Ketahuilah, kalau hari ini hidup terasa berat, perbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan panik. Perbanyaklah istighfar, bukan nekat. Karena rezeki bukan soal cepat atau lambat. Rezeki soal berkah atau tidak. Dan seringkali sedikit yang berkah jauh lebih menenangkan hati daripada banyak yang penuh dengan masalah. Pemirsa CWM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terjebak hanya mencari uang. Jangan sampai kita punya pemikiran di kepala kita hanya untuk urusan uang saja. Walaupun hidup kita susah, carilah Allah Subhanahu wa taala. Maka uang akan mengikuti sesuai kadar yang Dia tetapkan. Sebab yang kita butuhkan dalam hidup ini bukan sekedar kaya, tapi selamat dunia dan akhirat. Pemirsa CWM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam hidup ini. Kita harus memiliki tujuan yang jelas dalam hidup ini. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya, terutama di bulan yang penuh mubarakah ini. Kita akan semakin dekat dengan Allah dengan sujud kita. Kita akan semakin mesra bersama dengan Allah ketika kita dekat dengannya. Pemirsa CWM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita di sana sini masih merasakan kekurangan demi kekurangan, tetapi yakinilah bahwa kekurangan yang kita miliki itu adalah bagian yang harus kita syukuri dalam hidup ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Sungguh kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kesyukuran kita apapun bentuknya. Dan sungguh kita akan menjadi orang-orang yang memenuhi neraka jahanam diakibatkan karena keserakahan kita terhadap apa-apa yang Allah berikan di muka bumi ini. Pemirsa CWM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Ramadan yang berkah ini mendatangkan kebaikan yang banyak kepada kita. Kita menjadi orang yang semakin dekat dengan Allah. Kita semakin memantapkan niat kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak semata-mata mencari dunia. Kita tidak boleh mendahulukan dunia kita daripada akhirat kita, tetapi yang kita dahulukan adalah akhirat kita, lalu kemudian berangsur-angsur dunia kita ini akan mengikuti. Demikian kultum Ramadan kali ini, semoga bermanfaat bagi diri saya dan kita semuanya, dan semoga rahmat Allah senantiasa bersama kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.